sebelah kanan atau ini, Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Siapa yang sudah hadir nih ya? Hadir, Pak. Bisa pagi? Livi hadir. Gani. Ndi, saya ngomong di. Nanti ada yang Aku. Oh, Livi, Alivia, Hayunika. Ya, Pak. Oke. Oh ya. Baik, semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di rumah sudah pada sarapan belum? Sudah. Deh. Sudah. Mandi? Biasanya biasanya Gani ratus. Nanti malam, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Mandinya di jamak. Ya. Baik, ya walaupun dengan segala keterbatasan kita tetap harus belajar ya. Oke. Sedikit saja pada kesempatan kali ini saya akan memulai dengan materi yang baru. Nanti selain dengan video ini, kalian juga nanti akan saya minta untuk membuka buku. Bukunya adalah pada materi baru kita di bab cahaya. Cahaya itu ada di bab 13. Nanti kalian bisa lihat di sana berkaitan dengan materi cahaya. Karena kita masih ada satu materi, yaitu materi cahaya ini yang belum. Yang akan kita bahas nanti adalah tentang ciri-ciri ataupun karakteristik dari cahaya. Nanti sampai kepada cermin datar, pembentukan cahaya, pembentukan bayangan pada cermin datar, dan seterusnya, sifat-sifat cahaya dan seterusnya. Nanti akan kita bahas. Baik, pagi, ini biar mereka bisa melihat tayangan layar ini di mana. Bukan yang satu, yang buku memang di kita bukan buku. Tadi buka, udah buka buku ya tadi. Nah ini oke. Baik, ini bisa melihat ya. Ya, Pak. 180 kita lihat. Nah, baik, ini cahaya dan alat optik. Baik, para siswa, nanti saya akan sedikit menerangkan dari cahaya dan alat optik ini di bagian awal. Di akhir nanti kalian bisa membuka Google Classroom-nya, nanti akan saya share linknya, kodenya, kalian bisa mengerjakan soal latihan yang ada di sana. Soal latihan yang saya sampaikan itu adalah soal yang sebenarnya tidak susah. Itu tujuannya untuk menilai seberapa kalian sudah menguasai materi yang akan kita bahas. Satu itu. Kemudian yang kedua, di sana adalah materi-materi ataupun soal latihan yang sering disampaikan ketika teman-teman dari Dinas Pendidikan dari MGMP melakukan ujian. Mereka membuat soal, gitu, nggih. Baik, ini sebagai prolog adalah seorang anak yang dia melakukan tes untuk matanya, gitu, nggih. Nah, baik. Ini nggih cahaya. Kita bisa melihat indahnya dunia ini, salah satunya adalah peran dari cahaya. Ya, bisa melihat wajah teman-temanmu yang cowok, bisa melihat teman-teman yang cewek, yang putri juga bisa melihat yang putra, sehingga bisa kelihatan semuanya, pemandangan yang indah. Itu salah satunya adalah karena cahaya dan alat optik. Nah, kalian tahu alat optik yang paling mahal apa? Mata. Ini ya, betul, alat optik yang paling mahal adalah mata, yang tidak bisa digantikan oleh yang lain, gitu ya. Nah, kita akan bahas mata nanti di belakang, tapi sekarang kita akan bahas di awal. Awal adalah tentang sifat cahaya dan proses pembentukan bayangan. Nah, ini yang akan kita bahas. Pertama adalah sifat-sifat cahaya dulu, kemudian nanti pembentukan bayangan pada cermin. Tapi nanti kita akan bahas sedikit dulu tentang sifat cahaya sama cerminnya adalah di cermin datar. Itu nggih.
Kalau butuh orek-orekan silahkan bisa ditulis yang penting-penting seperti itu. Oke, baik. Ringkasan-ringkasan saya. Sebenarnya saya mau pakai orek-orekan, tetapi fasilitas di sini minim, nggih. Sementara maka saya membacakan sama-sama diskusi di sini. Ini adalah materi yang dulu di SD sebenarnya sudah pernah. Ada yang bisa menyebutkan beberapa sifat cahaya? Kelihatan yang pertama ini. Silakan, siapa? Yang kelihatan di sini Salom, betul? Apa? Merambat lurus. Oh iya, cahaya merambat lurus. Oke. Nah, kalau mau praktikum seperti ini, nggih. Dulu di SD juga pernah lihat. Ini lilin, ini ada kertas dan kertas diberi lubang. Kalau ini lilin, kertas dua lubang, kertas ini sejajar, maka mata kita bisa melihat. Tetapi kalau tidak sejajar, maka dia tidak bisa melihat. Contoh peristiwa yang diakibatkan cahaya merambat lurus, ada bisa tahu apa contohnya? Oke, siap bisa presentasi ya. Ini dia. Di jendela. Di jendela, betul. Apa lagi? Peristiwa alam yang terjadinya tidak tiap hari yang kita bisa melihat. Oh, ini suatu peristiwa yang orang kalau dulu melihat kadang dimakan raksasa. Apa? Gerhana, Pak. Ya, gerhana. Pak, iki apa iki? Request to annotate the... Oh, dia mau orek-orek. Oh ya, enggak usah. Ya, gerhana, betul. Gerhana itu dia bisa terjadi karena cahaya ini lurus. Kalau gerhananya adalah gerhana matahari, maka matahari tertutup oleh bulan. Ya, sehingga bulan ini ada di tengah. Tapi kalau gerhana bulan yang ada di tengah adalah apanya? Gerhana bulan, kan bulannya nggak kelihatan. Yang ada di tengah, ada yang tahu? Bumi. Ya, cara nginget-ngingetnya gitu, nggih. Nah, baik, ini cahaya merambat lurus. Tadi ada yang bilang di jendela, ya bisa. Kalau pagi itu, nggih. Baik, selanjutnya yang kedua, sifat yang kedua contohnya apa? Ada yang tahu? Dapat dipantulkan. Dapat dipantulkan. Iki siapa ini yang bilang ini? Gani, Pak. Gani. Liyane Gani ono ora iki? Wah, kok Gani terus iki. Iki ketok kabeh pagi ini. Semua Dapat mereka. dibiaskan. Oh, ya. Ini Alivia. Dapat dibiaskan. Ya, baik. Sebentar partisipan ya. Ngomong semua tadi ini? Enggak, kalau yang enggak ngomong nanti yang di off, kalau mau ngomong dinyalakan. Oh, gitu ya. Biar Ya, baik, betul nggih? Bisa dibiaskan, kemudian bisa dipantulkan. Kita lihat penjelasan. Cahaya dapat dipantulkan. Nah, gini nggih. Apakah kamu dapat membedakan benda-benda berdasarkan warnanya? Ya toh? Nah, karena apa? Karena cahaya bisa dipantulkan. Cahaya bisa dipantulkan. Itu nggih. Nah, kita lihat. Nah, pemantulan ada dua nggih, para siswa sekalian. Yang pertama adalah pemantulan difus atau baur. Yang kedua adalah pemantulan teratur. Nah, pemantulan difus ini ketika seberkas sinar jatuh pada bidang yang bisa dilihat, bidang yang bagaimana? Tidak teratur. Nah, tidak teratur permukaannya. Pemantulan yang ketika seberkas cahaya ini dia jatuh pada permukaan yang permukaannya tidak teratur atau tidak rata. Tidak rata. Kalau pemantulan yang kedua, jenis pemantulan yang kedua adalah pemantulan teratur. Dia jatuh pada benda yang permukaannya rata. Pemantulan teratur. Ini nggih. Nah, ini requesting desa. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau di pada pemantulan teratur ada nanti hukum atau prinsip Snellius. Nah, ini Snellius. Jadi bisa kita lihat Snellius itu ada dua. Ini sinar datang, itu nggih. Ini adalah sinar datang. Kemudian ini ya, ini ada apa namanya? Center. Sinar datang sampai pada dia mengenai bidang pantul. Maka dia memantul. Nah, pas
di datangnya sinar, jatuhnya sinar dengan permukaan, kita bikin garis imajinasi ya 90 derajat. Maka ini sudut I adalah sudut datang. Nah, hukum Snellius menyatakan bahwa sinar datang sama dengan sinar pantul atau sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, permasalahannya adalah apa toh Pak sudut datang itu? Ada yang tahu dari ilustrasi ini sudut datang itu apa? Sudut datang adalah sudut antara ini, sudut yang terbentuk antara sinar datang dengan garis normal. Wah, ini suarane M. Jihan Amar, betul? Iya, Pak. Nah, udah mandi belum, Le? Belum, Pak. Waduh, ambune tekan kene, omahmu cedak yo. Iki direkam gojekne ra apa-apa ya, Pak? Oh, enggak apa-apa, tenang saja. Gitu. Terus ini garis sudut pantul adalah garis normal dengan sinar pantul. Nggih. Jadi dua. Pertama, sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besar sudut datang sama dengan sudut pantul, ya. Ini, maka ini sudut I sama dengan sudut R. Nah, Pak, maksudnya I apa? R itu apa? Nah, ini, Pak Nema ada di situ, Nema? Nema ada di kelas ini? Enggak ada. Nema ini kelas apa? Belum, udah masuk, Pak, Udah masuk, kok diam aja? I, maksudnya what is the meaning of angle of I? Oh, I, what is the meaning of I? Hah? Ada tandanya di sini di gambar. Iya. Maksudnya kok tulisannya I? I itu didasarkan dari bahasa Inggris. Sinar datang, berarti dia adalah incident ray. Nah, kalau R ini dari bahasa Inggris pemantulan, pantul itu apa? Reflect, nah, reflected ya. Jadi I itu adalah the angle of incidence. Kalau yang R adalah the angle of reflection. Nah, begitu nggih? Enggak apa-apa, ini pengetahuan saja. Baik. Kemudian ini cahaya yang mengenai benda sebagian akan dipantulkan ke mata, sebagian lagi akan diserap benda sebagai energi. Ini sebagai pengetahuan saja. Benda yang paling banyak menyerap energi benda berwarna apa? Hitam, warna gelap. Ya, berwarna gelap dia akan banyak menyerap panas. Energinya adalah energi panas. Sehingga kalau kondisi siang hari lebih baik kita mengenakan baju yang berwarna gelap apa terang? Terang, supaya tidak terlalu panas atau semu. Tapi bagi kalian yang seneng ya. Nah, masalahnya nek kulite wis ireng, wis gelap, yo itu disyukuri, ya toh? Disyukuri aja. Enggak apa-apa. Katanya hitam itu lambang kekuatan gitu ya. Negro ya. Gitu nggih? Nah, tapi kalau bagi beberapa teman yang senang dengan olahraga, pakaian yang rapat agak siang jam-jam segini ini untuk jogging, wah luar biasa. Itu nggih. Baik. Lanjut nggih. Nah, ini baik, sekarang kita lihat berikutnya adalah nah ini misal nggih. Ayo kita selesaikan. Pada gambar di bawah ini manakah yang menunjukkan sudut datang dan sudut pantul? A, B, C atau D sudut datang? B. Sudut datang B, betul ya? B, baby. Ya toh, ini sinar datang dan garis normal. Sudut pantulnya yang mana? Yang C. Sudut pantulnya C. Nah, jika sudut datang 30, berapakah sudut pantul yang terbentuk? Berapa? 20. Hah? 30. 30 juga. Betul ya? Oke. Berikutnya cahaya dapat dibiaskan. Maksud dibias iki apa iki? Gawe wedang. Cahaya dapat dibiaskan. Maksud dibiaskan iki apa? Bias itu apa? Ada yang tahu?
medium. Ya, melewati 2 medium. Atau bahasa mudahnya dibiaskan itu dibelokkan, begitu nggih? Ya. Dibelokkan. Nah, dibelokkan, dibiaskan itu dibelokkan. Nah, dibelokkan ketika melewati 2 medium. Nah, contohnya ini. Sendoknya bisa seperti patah, ya. Patah. Berarti hati saya bisa dibiaskan, Pak, dipatahkan gua. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa, ya. Ya, Ya, Mar, tak kandake bapakmu loh, Mar. Wingi Mbak Yumu ke sekolah, Mar, kemarin jemput kamu. Iya, Pak. Iya, kok kakakmu tambah cantik ya, Mar? Iya, Pak. Enggak ding, Pak. Pada bingung loh. Kayak Mbak Yune Amar, saya bilang gitu teman-teman guru. Apa? Mosok Mbak Yune ayu ngono, adine kae yang ganteng ya, bilang gitu. Ya, apa ya? Yang lain ini juga yang ngomong siapa aja ini? Gani, Pak. Gani, sik liyane Rafas ono ora Rafas? Rapat. Enggak tahu, Pak. Bubuk. Wah, sik sapa meneh tak lihat iki. Radin, dengar suara saya enggak, Radin? Tapi ada satu bahwa dengar. Dengar ya, tak cek satu persatu ya, sik krungu ya. Ruli. Tidur, Pak. Tidur. Ora Gani. Sapa ki? Imut, ada imut. Ada, Pak. Oh ya. Imut babi. Hah? Yanuba? Anton, Rini, Yanuba ada enggak? gimana ini kalau begini? Ya wes lanjut. Yanuba kemarin dapat 100 ya nilainya gitu. Baik. Nah, ini kita lihat dia ketika melewati 2 medium yang berbeda kerapatannya maka dia nampak seperti patah seperti ini. Itu nggih? Kalau seharusnya kan enggak seperti ini. Nah, tapi karena ini udara kemudian ke air. Udara sama air itu lebih rapat mana? Air. Lebih rapat air. Nah, maka dia akan dibiaskan. Nah, dibiaskan atau dibelokkan. Itu nggih? Nah, maka seperti apa kita lihat? Nih, cahaya akan dibiaskan ketika melalui 2 medium yang memiliki kerapatan berbeda. Karena apa? Karena kecepatannya nanti akan menurun saat udara memasuki air atau medium yang lebih rapat. Nah, kita lihat. Tapi kalau dia posisinya tegak lurus, ya tidak ngefek, ya tidak ngefek. Seperti Mas Amar tadi, tidak akan patah, Pak, gitu ya. Neng nangis, ya kan? Ayo. Nah, ya baik. Nah, ini kita lihat. Ini tadi sudah tahu kalian sinar datang ya, sudut datang ya. Ini namanya ini sudut theta yang biru itu, tahu ya? Ya, Pak. Kelihatan kecil ya, theta, itu sudut theta. Theta 1 itu adalah sudut datang. Nah, theta 2 adalah sudut bias. Kalau tadi pantul, kalau ini bias karena pembiasan, nah, kan? Maka kalau dari udara ke kaca, medium kurang rapat ke rapat, dia akan dibiaskan, dibelokkan mendekati apa menjauhi garis normal ini? Mendekati. Kuncinya kurang rapat ke rapat, mendekati. Atau begini saja mudahnya ya. Kalau rapat mendekat, nah gitu ya. Tahu ya? Artinya menuju ke rapat maka dia akan mendekat. Tapi kalau kalian ya nggak boleh rapat-rapat terus kemudian mendekat gitu ya, Mar ya. Dan teman-teman ya. Caca nggak boleh ya. Ya. Gitu. Tapi kalau dia nggak rapat maka menjauh. Bisa dipahami nggih? Nah. Tito, bagaimana Tito? Dengar nggak? Tito? Pak. Ya. Dengar, Pak. Ya. Terus Salom di Salom iki. Gua Gani, Pak. Gani. Oh, Jan. Wah. Salom. Terus sapa meneh iki? Sik ketok iki. Nadia cilik. Krungu ora? Nadia. Hah? Iya, Mbak Nadia, Pak. Ya. Adelia. Nadia ngomong Nadia. Nadia. Nih ya. Oh iya, oh.
Cah bagus iki ketok urung nggih Muhammad Nafis Aryawi Bawai. Wah, Ono ora? hadir Pak. Hadir. Di tak cek di Muhammad Nafis. Jenenge sapa? Nafis iki N. Ya, Oh ya Nafis. Nggih, baik. Itu ya. Nah, terus nah iki. Ini ya. Berikutnya cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Kemarin ketika pembahasan tentang gelombang saya sampaikan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu gelombang yang bagaimana toh? Kecepatannya berapa kemarin? 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, gitu nggih, pokoknya banter banget gitu nggih. Nah, contohnya cahaya matahari dan seterusnya ini nggih. Nah, ini cahaya tampak panjang gelombang. Sinar yang dapat dilihat oleh mata manusia bagian yang sangat kecil dari spektrum elektromagnetik. Cahaya panjang gelombangnya dapat dideteksi oleh mata, gitu nggih. 100 kali lebih kecil daripada lebar rambut manusia. Nah, ini untuk pembahasan lebih lanjut mengenai cahaya gelombang elektromagnetik nanti dibahas di SMA. Baik, ini tentang karakteristik ataupun ciri-ciri cahaya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sambil kalian bikin kopi gitu ya, nggak apa-apa ya. Ini. Sampun? Nah, baik. Nah, sekarang kita akan lihat pembentukan bayangan pada cermin ya. Nah, cermin. Pernah kalian dengar istilah buruk muka cermin dibelah? Nah, maksudnya apa buruk muka cermin dibelah? Orang dimaksud ya. Nah, maksud itu orang yang bener nggak buruk muka kok cermin dibelah? Nggak bener ya. Cermin itu pernah berbohong nggak? Nggak bohong. Kalau rupamu apik, ya apik ding ya. Nggak ada yang jelek. Nah, yang ada hanya tidak bersyukur atau bersyukur. Nah, gitu nggih. Kita harus bersyukur dengan apapun kondisi kita. Baik. Cermin itu refleksi dari kita, gitu nggih. Baik. Nah, contohnya ini ya, cermin datar. Ini bendanya ini berisi apa ini? Susu. Botol apa? Susu. Tapi ini susu botol ya. iya Pak. Kok guyu loh. Nah, ini ya. Baik, kalau dia bendanya susu botol, bayangannya juga susu botol. Sama apa lebih besar susunya? Nah, sama. Ya. Jadi makanya kalau cermin datar atau cermin ini dia tidak berbohong, betul nggih? Kalau botol susunya segini, maka bayangannya juga sama. Nggih. Tetapi ingat, dia adalah maya ya. Artinya maya tidak nyata. Jadi bayangan itu dia hanya didapat dari perpanjangan. Kita lihat, ini yang biru bisa dilihat ya, yang biru ya. Biru naik, sinar datang, maka sinar pantulnya ke atas. Ini yang hijau ke bawah, sinar datang, pantulnya ke bawah. Nah, antara sinar pantul dan dan sinar datang kan nggak berpotongan. Nah, maka kemudian diperpanjang garis putus-putus, maka terbentuk di sini. Nah, ini bayangan yang terbentuk adalah maya. Tegak atau terbalik? Tegak. Nah, nek tegak sama terbalik itu, ini botol ini posisinya atas sama bawahnya kebalik enggak bayangannya? Enggak. Tidak, berarti dia tetap tegak. Oh, tetap tegak. Jadi bukan kanan kirinya ya. Misalnya ini susunya tulisannya kebaca, yang ini jadi usus, bukan masalah itunya nggih. Tapi yang dimaksud dengan tegak dan terbalik adalah posisi atas bawahnya. Bisa dipahami nggih? Nah, ini berarti dia maya karena dia bukan bayangan asli. Maya tegak diperbesar atau diperkecil? Tetap. Berarti maya tegak sama besar. Itu nggih. Nah, ini lihat. Di manakah letak bayangan yang dapat kamu amati? Di belakang cermin. Itu nggih.
Bagaimanakah ukuran bayangan jika dibandingkan dengan ukuran benda? Bagaimana ukurannya? Tetap atau sama. Gitu nggih? Bandingkan jarak benda terhadap cermin dan jarak bayangan. Ini jarak bendanya S, jarak sama. Baik. Berikutnya, nah ini proses pembentukannya seperti ini nggih, bisa kalian amati. Ini konvergen itu mengumpul, divergen menyebar. Bayangan bersifat nyata jika titik potongnya diperoleh dari perpotongan sinar pantul yang konvergen. Nah ini sinar pantul. Tapi kan ini tidak ada sinar pantul yang berpotongan ya. Karena yang yang hijau semakin lebar, yang merah semakin lebar. Ini juga yang biru semakin lebar. Kalau diterus-teruskan ini kan tidak ketemu. Okay? Tapi ketika diperpanjang maka dia bisa ketemu. Maka ini yang kemudian disebut sebagai bayangan yang maya. Maka lihat, bayangan pada cermin datar bersifat maya. Titik bayangan dari garis yang putus-putus. Tahu maksudnya putus-putus? Ya, ini bukan putus nyambung terus putus loh ya. Nah, tapi ini garis putus-putus. Nah ini. Ya, ada yang mau tanyakan? Maya itu apa? Maya itu tidak nyata. Ya, kalau nyata itu bayangan benar-benar ada. Misalnya begini. Ini ya, ini kalian bisa tahu ini apa? Tangan saya ya. Ini ada benda, misal bendanya adalah benda, ini benda. Bolpennya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, kalau bayangan maya, bayangannya tadi ada di belakang sini, betul nggak? Nah, bayangannya di sini. Tapi sebenarnya di belakang cermin ini tidak ada benda, gitu, tidak ada bayangan. Jadi dia hanya maya saja, betul nggak? Tidak nyata. Nah, kita lihat ini sebenarnya ini penugasan, tapi sementara keterbatasan seperti ini dulu. Saya mau ngecek kalian paham atau enggak nanti. Oke, nanti ada sedikit kuis ya, dikerjakan. Nah, baik, nanti menjadi presensi juga. Nah, baik, ini ada yang pernah lihat film yang saya pernah lihat dulu di filmnya Jackie Chan. Yang Jackie Chan masuk ke sebuah ruangan, dia bisa terlihat banyak bayangannya. Oke? Nggak tahu ya, nggak tahu karena itu film lama gitu, nggih. Kalau kalian kan sekarang filmnya senengane drakor, ya toh? Iya, Pak. Cah wedok-wedok iki yang cewek kok nggak ada yang komen, nggak ada yang ngomong, iki tidur jangan-jangan. Sambil ngegame iki. Kedongeng, Pak. Kedongeng, Pak. Kedongeng ya. Sek. Mandi, Pak. Tak cek. Sapa meneh iki? Valeria, ada Valeria. Kan Valeria ning ndi iki? Apa? lagi ngowi. Keluar, Pak. Habis. Mayang Drupadi. Halo Mayang, bersama saya kah? Iya, Pak. Jovita. Siapa ini? Bella, Reta Bella. Oh ya, oh iki ya, Jovita, nggih. Baik kelihatan. Oke. Nah, ini nggih, bagaimana proses terbentuknya cermin 1000 bayangan. Aduh. Nah, gini. Manggil Naruto, Pak. Hah? Manggil Naruto. Kita lihat. Wah, nah ini biasa ada di tempat-tempat wisata. Lagi gagaskan apa? Melalui cermin dapat melihat langsung jumlah bayangan yang begitu banyak ketika berada di antara dua cermin datar. Wah, ini ada cerminnya apa? Rahasia. Oke, baik. Nah, gini kita lihat. Gini, jika dua buah cermin datar diletakkan saling berhadapan, maksudnya saling berhadapan itu gini, misalnya nggih. Ini cermin datar. Misalnya ini yang hitam, bagian yang gelap ya. Ini bagian yang terang. Kalau ini dihadapkan seperti ini, dia membentuk sudut, maka jumlah bayangannya nanti, jumlah bayangan yang ada di depan nanti akan banyak. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, sekarang akan kita lihat. Contohnya ini. Ini pembentukan bayangan pada dua buah cermin datar yang saling berhadapan, nggih. Ini bendanya yang merah aslinya ini. Kalian bisa melihat berapa bayangan ini di dalam ini?
Nah, sementara yang kelihatan 2. Kita mungkin nggak tahu di sana ada atau enggak, tergantung pada sudut yang dibentuk. Nah, ini memenuhi ya, hukumnya adalah rumusnya begitu bisa ditulis. Pak G, iki nang nggon chat ndi? Aku nulis ngono kuwi. Ini kosakata percakapan itu Nulis. pendek. Tapi Kelihatan di situ enggak? Duluan ya. Nah, baik. Ini nggih Ngomong dhewe. jumlah bayangan yang terbentuk sama dengan, kelihatan enggak? Enggak, Pak. Hah? Enggak. Hah? Kok rakit apa Ki? Hah? adakah yang Iki lho. mengunjungi temporal? Diantar dulu Pak. Oh ya, adalah 360 dibagi sudutnya nganggo apa ya? Sudut. Ya toh? Saya tak tulis ke ya. Iya, Pak. Bagi sudut Iya, Pak. yang dibentuk untuk nah, iki nggo apa iki? Ini siswa mau orek-orek. Enggak usah Sa. Untuk dikurangi Tanpa 1. Enggak Terus di enter. kelihatan, Pak. Nah, ini loh. Wes, jumlah bayangan yang terbentuk adalah 360 derajat bagi jumlah sudut yang dibagi sudut yang dibentuk dikurangi 1. Misalnya, sudut yang dibentuk adalah 180. Berarti jumlah bayangannya berapa? Gimana, Pak? Misalnya sudut yang dibentuk ini. Tangan saya kelihatan ya? Kelihatan. Ini sudut yang dibentuk 180. Gini. 180. Maka jumlah bayangan yang terbentuk berapa? 1, Pak. 1. Betul nggih? Lihat seperti ini. Ini nggih. Kan? Kalau dia 180 kan berarti kayak cermin datar biasa, betul ya? Maka yang bayangannya ya cuma 1 karena 360 bagi dengan 180 ada 2 dikurangi 1. Jadi dipahami nggih? Dan tolong ini dipahami benar-benar. Tahun lalu soal tentang ini keluar. Ya. Tahun lalu soal tentang ini keluar. Tahun ini mungkin masih bisa, oke? Nah, tapi dengan apa namanya nanti dengan jenis soal yang berbeda. Kalau misalnya sudut yang dibentuk adalah 90, sudut siku-siku seperti ini. Cerminnya seperti ini bentuknya. Seperti ini. 90 derajat seperti ini, 90 derajat. Nah, ini iki. Maka jumlah bayangannya adalah 3. Oke, sip. Bisa nggih? Ya, oke. Nah, wes. Wes paham ya? Oke. Iya, Pak. Lanjut. Nah, pada cermin lengkung, oke. Untuk pada cermin lengkung bisa kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya saja. Sementara ini kita bahas sampai pada cermin datar. Baik, para siswa yang berbahagia, ini pembahasan kita sudah sampai kepada pembentukan bayangan pada cermin. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mboten, kalau tidak ini dihadiri 64, tadi sempat 65. Nah, saya pengen ngecek pemahaman kalian. Nanti dibuka di Google Classroom-nya ya. Di GC-nya. Ini ada di sini, nanti tak tampilkan di sini. Ini Pak, mau Pak, GC ini mau. Ini. Ya, ini. Fotonya, Pak. Ini. Oke, dong nang kene toh? Ini. Iki. Ini. Ini Pak Mas kebuka ya. Oh, ini ya. Baik, ini ya. Wih, ini Pak. Tutup. Iki. Nah, ini nah, room 4 ini kelihatan ya? Nah, dicek dulu kodenya, nanti di situ ada soal. Sampun? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Hah? Bentar, Pak. Ya. Nggak usah tergesa-gesa. T53X. T53XPJY. Sampun? Sampun, Pak. Ya. Sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua, nah sekarang kalian buka di tugas kelas.
tugas kelas ini di tugas 1 sifat cahaya dan cermin datar. Klik. Nah, kuis 1 sifat cahaya dan cermin datar sudah? Udah, Pak. Nah, Udah, oke, Pak. silahkan itu Udah, Pak. diisi, dikerjakan. Siap. Siap. Oke, siap ya? Selamat mengerjakan. Ya, Pak. Nyontok boleh. Hah? Nyontoh? Lah soal gampang kok nyontoh. Itu ada batas waktu ngirimnya nggak, Pak? Alah. Ya secepatnya saja. Saya tidak mau ini menjadi apa namanya menjadi beban bagi kalian, kan nggak boleh sama kementerian. Jangan ngasih tugas yang banyak-banyak. Nah, maka dikerjakan sekarang saja. Oke, Pak. Gitu nggih, secepatnya, cet gitu. Rekamannya nanti di mana, Pak? Mas Teh rekam servernya. Nanti di Google. Berarti saya buka Google Class. Drive-nya ya. Berarti nunggu dulu aja ini. Ya, silahkan dikerjakan. Hati-hati ya, nomor 7 ya. Hati-hati. Kata kerjanya mana ya? Apa, Din? 50. Menyusun, oke. Apa lagi? Oke, nomor kalau kalian ingin melihat tubuh kalian secara kompleks, secara dari bawah sampai ke atas utuh, berarti kalian membutuhkan cermin datar minimal setengah dari tinggi badan kalian. Bisa dipahami nggih? Nggih. Nah, Apa? Mana melukis? Melukis. Ya melukis kalau di situ di tag ada aja termasuk. Tapi ini yang jawabannya yang sudah selesai langsung dikirimkan ya. jawabnya Din itu Nggih, nama, Pak. ada menyusun, Apa namanya? Dibahas nggak, Pak? Daftar anak yang sudah ngirim gitu di mana ya? Nenggon drive-nya. Ya? Dibahas nggak, Pak? Ya, Drive. Tetap dulu. Anu, Ya, ini dibahas nggak? loh. Dibahasnya di pertemuan berikutnya ya, Nduk ya. Karena kan nanti ada room 1 yang belum. Ya toh? Maka saya menyarankan supaya ini kalian gunakan sendiri dulu. Kelas yang 1, room yang 3 kan belum dapat tuh. Ya toh? Ya, Udah, Pak. Pak. Jadi bahasnya nanti di pertemuan berikutnya. Oke. kata sifatif ya, sambil itu kata apa? Belum ya itu loh. Ini dulu. Sangat atau sekali ya, sangat atau sekali. Jadi sangat goblok sekali. Nah, itu. Adranya belum. Ini ganti aja ini. Boleh Pak. Oke. 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 Setuju. Oke. Kalau enggak nanti aja tak koreksi di sana aja. Ya. Oke. Boleh. Ini sih kan. Boleh ya. Heeh. Ciri ini kata Itu seru. jelas ini. Itu menggunakan tanda seru ya. Nah, itu salah satu ciri dari kata seru itu menggunakan seru. Lanjut. Udah langsung kerjakan. Iki ya. Oke. Nanti kan dia pindah ke dalam klik. Coba saya mikir ya, Pak. Gitu. Oke, nah. Kalau yang Lihat kalimat respon. pertama, Oke. Prisma ide habitus Prisma Corpus. Benar. Nah, Baru satu. itu kalimatnya gimana, Din? Itu kalimat perintah. Baru siapa? Ini satu. Mas Zaki. Eh? Terus delok videonya mau ndi? Cisco ini. Belum nanti setelah ini tak stop nanti setelah selesai Pak. Tapi mereka bisa melihat muka saya nggak ini? Bisa. Mereka lihat muka saya. Tapi mereka bisa dengar tadi. Bisa. Ini kok yang ngirim baru 1 piye iki? Zaki, yang lain dikirim no. Benar. Oke, perintah ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Suruh pendengar. Nah. Oke, yang kedua, pergi sana kau, pergi. Nah, itu betul kalimat perintah. Betul. Lanjut.
yang kalian kirimkan nanti juga menjadi salah satu bukti daftar hadir ya. Oke, Pak. Ya, Nanti kita kirimkan ke dinas pendidikan. 8A. Coba yang 8B akan diwakili oleh siapa? 8B. Kevin. Oh ya, mana Kevin? Oh ya, Kevin. Kevin ada ya? Mana Kevin ya? Hah? Kok malah keluar tidak jawaban Mar. Yo, gak dijawab. Tak jalan jawaban Mar. Dua. Rasa takon jawaban wong gampang. Halo. 8B Enggak, Pak. wakilnya Kami coba. ngawet, Pak. Ngomong, Pak. Nova, connect gak ini Nova? Yo Krisna enggak apa-apa, ayo Kris. Tidur, Pak. Wah, tidur. Kan nggak boleh naik kuda ini sementara ini. Krisna terus Kris. Apa menah iki? Krisna keluar juga. Waduh. Lha kok piye kok dong iki? Alia ada di sini, Raffi Faisal Alia. Saya sama ini. Pak, Ya. Anya, oke, Anya silakan Anya. Sebentar, Pak. Saya Dava Putra. Dengar nggak Dava Putra? tak carinya dulu. Tidur, Pak. Tidur. Karisa, Nama yang kamu ini siapa ininya? Oh, Kanya. ki cah bagus ki, Kalangwan Inggil Jati. Kanya. Ada, Pak. Oh ya. Ada, Pak. Ya. Karena nggak ada, Pak. Ada, Pak. Anu yang tertulisnya. gelut lah. Habis nggak ada, Pak. Kuwi Nafis kuwi. Ada, Pak. Wela tuh kemana ya dari tadi kan? Wela, woi iya. Wela mana nih Wela? Bella sakit. Sakit. Nggak tahu, Pak. Ndi? Ada Wela. Oh, iki ra ono iki Wela iki. Corona, Pak. Buktinya ini. Corona kamu ya. Corona kamu hatiku jadi apa gitu ya. Tadi waktu tari juga nggak ada, Bella, Pak. Ya, kelihatan loh ini Irfan Hasbi. Kamu Farhan. Si Finan ono ra iki le, Finan. Nggak, Pak. Nggak ada, Pak. Tidur, Pak. Finan di kelas ini toh? Iya Pak. Iya, Pak. Jenenge sapa Finan? Finan Fausta, Pak. Ah iya, iki di sini namanya siapa kok nggak kelihatan? Nggak ada, Pak. Itu kalau menurut Kanya, Jangan-jangan dia pakai nama samaran Jeki apa sapa? setuju nggak? Enggak ya, oke, enggak ada Finan. Gambaran umum berapa? Tak lihat dulu udah berapa. Sudah samit, Pak. Kok baru 12 ki piye? Saya sudah Saya sudah Pak. Saya sudah, Pak. Iki yang cuma nulis 15 ini siapa? Namanya siapa? Apa? Siapa ini? 12 tanggapan. Baik, yang sudah Muhammad Zaki Al-Adli, Raihan Raja, Hana Ismailia, Gani, Nafisa Asintia 15, nggak tahu siapa. Nindya Aulia, Muhammad Hasbi, Wandira, Raffi Faisal, Muhammad Nafis, Irfan Nail. 15 aku Pak. Siapa kuwi 15? Jody. Oh, Jody Indra Maulana. Oh, ra cetha wong kon nulis jenenge. Ya. Oh, bengkok. Sip. Rapopo. Ala waton. Presentasinya mana Kanya? Asya Taptajani. Saya liane nunggu ya. Jangan pergi-pergi ya Le ya. Nggak usah pergi keluar kota atau apa itu nggih. Kalau kita melihat dengerin Nafis. Ya. Oh enggak. Ya jadi ya harus dibedakan ya. Nafisa Anindya Kusumo. Semua ditulis boleh. Tapi kalau orientasi, Nelfon Dava. Oh ya jadi ya Ardian Ihsan. apa itu namanya? Kasuistis, maksudnya kasus ya. Kalau di teori itu kan yang namanya orientasi itu bagian dari dialog, oke?
Pokoknya tetap belajar. Insya Allah badai corona ini nggak lama ya. Semoga seperti itu ya. Iya, Pak. Sebelum Ramadan semoga hilang. Akhir kali. Sebentar, saya tanya dulu kan. Orientasi itu apa ya? Safira. Oh, iya, saya tanya dulu. Orientasi itu apa ya? 19. Apa nih? Halo? 8C. Oke, peristiwa yang dapat apa menimbulkan konflik. Peristiwa yang menyebabkan timbulnya konflik. Oke, peristiwanya apa? Terus? Terus? Ya, dia buru-buru sekolah karena ia buru-buru ke sekolah karena mendengar berita dari luar wakil pemimpin redaksi bahwa ini masalah yang menimbulkan konflik itu adalah majalah dinding dibredel oleh Baik, ini biar tidak terlalu lama, saya tunggu sampai 10.30 saja ya. Iya, Pak. Saya tunggu sampai 10.30, toh cuma 10 soal. Baik, ada yang masih mau ditanyakan, didiskusikan sampai dengan hari ini, sampai dengan pertemuan ini? yang disebut dengan Tidak, Pak. peristiwa yang menimbulkan konflik di bagian Karena ini dari 63 partisipan yang mengirim tanggapan baru sementara 27. yang kamu tulis di bagian Ada biologi itu enggak, aja ya Pak? Kanya. Rafa Sasi sudah. Di bredel, nah itu aja Nanti presentasinya jenengan bahas sendiri kan? Proses ini pakai apa? Nah, tugas itu apa? Presentasi dari sini. Saya ada Dari sini sudah ada. formulir. Formulir Atau di tersebut? situ penugasan aja. Kalau formulir diapain? Ya diisi juga kalau penugasan nanti sudah yang ngirim tugas berarti sudah presensi gitu. Oh ya, aku nak. Tapi kalau nanti semua bisa semua ngirim orang loh. Kabeh ngirim orang ya? Kalau betul bagian presensi di sini ya. Ya, Yang di sini. Ini kan ada sekitar 63 ya. Tadi 67 sih. Pada kemana? Presensi ya. Anton, Trisno, sekarang salah mereka ngisi nanti. Oke, betul. Jadi itu komplikasi. Sudah saya submit, Pak. Ya, Itu pertengkaran antara kan ada orang ngisi. Enggak, Pak. Umum kan saling apa ya? Saling menyalahkan presensi. atau saling apa ya? Ya itu intinya itu Presensi. pertengkaran. Oke, betul. Sampai situ adalah komplikasi. Lanjut. Oke, kok Sani? Ini Sani tuh. Oh, anunya roomnya iya nggak apa-apa kan nama akunnya. Kalau yang isi terserah. Ya ruangnya Mbak Sani kita masukin nggak apa-apa. Baik, ini nggih ada presensi diisi ya situ ya. Selain ini juga saya memantaunya lewat tugas. Ini baru 32 loh, separuh. Separuh ya. Ini mumpung soalnya gampang, kok nek tak dek biji sisan kan sip banget ya. Nah, biji wong nek ulangan ki do buyer. Ya ora? Nah, gini. Naili, mana Naili? Kesimpulannya di mana? Kreativitas ternyata membutuhkan perlindungan. Loh kok bisa itu kreativitas? Majalah dinding ini termasuk kreativitas ya? Ya kan? Dalam zaman itu majalah dindingnya dibeli dulu. Ternyata majalah dinding Itu mau pengumuman itu, Pak. perlindungan. Betul. Ini adalah epilog. Itu diucapkan oleh siapa? Oke, berarti tokoh ya, bukan oleh narator. Saya isi, Pak, presensinya. Yang saat ini masih berada di ruangan dimohon segera pergi memburu. Mohon wassalamualaikum. Sudah, Pak. Ya, baik ada 40 ya, sementara yang ya. Habis ini ada biologi nggak? Apa cuma fisika hari ini? Nah, sementara ini saya dulu, nggih. Biologi nanti akan saya komunikasikan lagi dengan Bu Nini, gitu nggih. Karena materi biologi itu kan sebenarnya tinggal sedikit ya. Tinggal Iya. paru-paru. Nah, kalau yang fisika ini yang masih agak banyak, gitu nggih.
Nah, maka kita kejarkan yang materi fisika dulu sambil berharap semoga kita berdoa semua keadaan segera membaik, nanti semua normal, kita ke sekolah bisa ketemu, tidak hanya sekedar bertemu di udara seperti ini. Gitu nggih? Saya juga sudah tidak ketemu dengan kalian 2 hari 3 hari itu rasanya kepiye ini ya, marah kepenak gitu ya. Ya toh, kita sudah mengagendakan kemarin yang futsal untuk turnamen nggak jadi, ya kan gitu. Yang basket mau turnamen nggak jadi. Sekolah mau mengadakan KMUN juga nggak jadi. Tapi tidak apa-apa nggih, semoga keadaan segera membaik. Dan mohon maaf tadi ada panggilan bahwa Bapak Ibu guru harus segera berkumpul di ruang guru. Ada sesuatu yang mesti didiskusikan terkait dengan perkembangan kekinian tentang kondisi di tempat kita. Demikian dulu. Ini sementara dari 60 tadi yang mengirim tanggapan baru 48. Saya tunggu sudah 49 gitu nggih. 50 segera ya. Segera saya kasih waktu sebentar lagi untuk semoga nanti semua bisa mengirim tanggapan 51 ya. Segera nek bisa. Karena saya harus punya bukti bukti bahwa kalian sudah ngirim tugas. Kemudian bukti kehadiran. Kalau bukti kehadiran tadi bisa diisi di sini nggih, persensi. Tapi kalau bukti tugas bahwa kita berinteraktif, ada tanya jawab, harus ada tugas, harus ada daftar nilai dan sebagainya. Maka saya bisa nyarinya dari kalian mengisi di tanggapan di kuis ini, gitu ya. Sudah Pak. Paling Pak Poniti wis rapi. Yo, kaidah bahasa Inggris. Oke, ini mana? Yo tuh. Dol itu kalimat langsung. Dol. Oke, dol ya. Terus. Oke. Kata gantinya mana, Chris? Oke, yang di bol. Oke, yang ketiga. Yuk, yang lain segera dikirim. Segera ini sudah ada yang live juga. Tadi bisa sampai 66, 65, ini 61. Ya nggak apa-apa, tapi segera ngirim tugas. Untuk poin. Oke, terus. Tunjuk kita orang. Apa? Yang di bol itu ya? Oke, mau krungu tadi wis desain ya, Guys. Oke, ya. Ayesa Danis Ara Arisa Ligia. Penny belum kelihatan ini Penny. Pergi, bilang. Belum ngumpul ini. Oke, tuh. Tidur Pak, tidur. Enggak. Gak ngisi, gak wis. Oke, sepi. Sepi Ayo. ya. Bel. Nah, sungguh kata sifat kok, Grace. Nah, coba dimasukin ke rumus. Sangat sungguh Sarah, sungguh sekali Sarah, Grace. Nah, berarti bukan kata sifat, Grace. Oke? Yo, Risel gak ngirim Risel. Nah, kalau kamu bingung tentang kata sifat, tambah aja dengan kata sangat atau sekali. Sangat sungguh kan nggak bisa. Bukan kata sifat. Oke ya, jadi sungguh bukan kata sifat ya, guys. Terus, lanjut. Oh, hebat kok, Tris. Berbagai ya, yang punya operasi macam kau. Oke. Oh, gitu ya. Nah, cuma satu, Tris. Cuma nomor satu, Pak, Tris. Oh, iya. Nah, Terus. 1, 2, 3. Tanya mana, Chris? Dia saja dia pergi kok. Kau mau apa, bro? Ini bukan kalimat perintah, Chris. Kalimat apa ini kira-kira? Nah, 59, 61. Kalimat apa? Kalimat tanya. Biar saja dia pergi kok. Mau apakan dia? Nah, ada kata tanya kan? Pun saya submit, kalang wis. Ya, terima kasih. Tito sudah. Tanya, Chris. Ya kan? Oke.
game. Nah, oke, kalimat tanya. Oke ya. Paham Pak Chris? Chris? Paham ya? Oke, coba yang belum kamu temukan dikali ya. Oke. Baik, terima kasih. Oke. Oke, baik. Terima kasih Krisna. 8A sudah, 8B sudah juga. 8C ada nggak nih dari 8C? Siapa 8C? 8C siapa ini? Oh, bagus ada. Oh, bagus. Nah, bagus Risa, yuk. Oke, Gus. 61, 62. Ini meninggalkan asal ditinggal gitu aja nggak apa-apa? Sudah. Maksudnya iki aku wis ngene iki. Baiklah para siswa, demikian pertemuan semoga bermanfaat.